Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 474 dianugerahi perintah penguasa neraka. Melihat ekspresi malu mereka serta bokong mereka yang terangkat dan kaki mereka yang terjepit, Leng Xuang merasa lega. Nyonya berkata bahwa ketika obat itu diminum, akan menghasilkan gas. Itu memang masuk akal. Dia memang tahu untuk apa obat itu, tetapi melihat kedua pria itu lebih baik daripada memukuli mereka. Penguasa neraka melirik kedua pria di belakangnya dan berkata dengan cemberut, pergi dan berdiri di luar halaman. Dia bermaksud untuk bersikap dingin kepada mereka berdua. Mereka terus-menerus kentut sepanjang jalan sambil mengikutinya. Bagaimana dia bisa menyingkirkan mereka? Tuan, bantu kami mengucapkan kata-kata baik kepada dokter hantu dan mencari penawarnya. Lihatlah kami berdua seperti ini, sungguh tidak elegan. Kata serigala abu-abu dengan canggung. Ketika dia selesai berbicara, suara kentut lainnya terdengar. Dia kentut di sisi ini, sementara pada saat yang sama, bayangan satu juga kentut di sisi lain. Wajah tampan penguasa neraka berubah muram. Aduh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada penawarnya. Feng Jiu berkata sambil tersenyum sambil menyingkirkan belati di tangannya. Obat ini tidak bisa membunuh siapapun, dan tidak sakit atau gatal. Paling-paling, hanya membuatmu kentut selama 3 hari 3 malam. Ini untuk memurnikan ki buruk di perutmu. Dia terkekeh, jangan terlalu banyak berterima kasih padaku. Aku tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Mendengar dia mengatakan bahwa tidak ada penawarnya, Grey Wolf dan Shadow One tiba-tiba menjadi lesu. Mereka menundukkan kepala dan wajah mereka memucat. Mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka melompat keluar dari halaman dengan tergesa-gesa. Ketika mereka keluar, orang-orang di dalam halaman mendengar suara bersendawa keras. Alih-alih memperhatikan mereka, penguasa neraka menatap Feng Jiu dan bertanya, apakah kamu tidak butuh bantuan tuan ini malam ini? Dia ingat bahwa Feng Jiu pernah berkata bahwa dia suka menangani segala sesuatunya sendiri dan tidak suka dia ikut campur sesuka hati, jadi dia datang untuk bertanya padanya. Bagaimanapun, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan tersembunyi yang dimiliki penguasa negeri Sun Glory dan apakah dia bisa mengatasinya. Tidak perlu, aku sudah mengatur semuanya. Tidak akan ada kecelakaan. Murongbo itu hanyalah orang yang tidak berguna saat ini. Aku tidak percaya bahwa bawahannya akan tetap setia ketika tuannya tidak berguna. Malam ini, dia ingin Murongbo tahu bahwa saat dia memprovokasi dia dan klan Feng, tidak mungkin dia bisa berhenti begitu dia menyerah. Dia akan membayar harga yang sangat mahal untuk kebodohannya. Tidak peduli siapa dia tidak akan bisa mengubah nasibnya. Melihat pancaran alami di antara kedua alisnya seolah-olah dia memiliki kartu di lengan bajunya, dia mengangguk. Tuan ini tahu dan tidak akan ikut campur. Dengan suara rendah dan memikat, dia menatapnya dalam-dalam dan menambahkan, meskipun demikian, kapanpun kamu membutuhkan bantuan tuan ini di masa mendatang, kamu harus mengatakan bahwa tuan ini adalah pendukung kuatmu kapanpun. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah token. Mata Feng Jiu berbinar-binar, hatinya tergerak. Dia tidak tahu harus berkata apa saat melihat pria yang tampak muram itu. Pandangannya beralih ke token di tangannya. Perintah penguasa neraka sangat menarik perhatian. Apakah ini token perintah istana penguasa neraka? Dia hanya menatapnya dan belum mengambil token itu. Jika dia mengambil token itu dari tangannya, dia khawatir itu bukan token perintah biasa. Matanya yang gelap dan dalam jatuh ke tubuhnya dan menatap ekspresinya. Dia mengangguk. Ini bukan hanya token perintah istana neraka, tetapi juga token perintah tertinggi di istana. Ketika orang melihat token ini, seolah-olah mereka melihatku secara langsung. Jika kamu membawa token perintah tuan ini, kamu akan memiliki hak untuk memobilisasi semua orang dan pasukan di dalam istana neraka.